Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal ngejawabin pertanyaan kalian. Kalau udah pernah sub for sub, itu bakal lolos monetisasi nggak sih? So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi topik pembahasan kali ini itu udah banyak banget kalian tanyain, kayak udah sering banget ditanya. Kenapa aku baru bahas sekarang? Karena aku juga harus mencari datanya dulu gitu kan, kayak menganalisa dulu gitu. Jadi aku nggak mau sembarangan ngejawab atau nggak mau sembarangan ngejelasin ke kalian. Dan udah banyak banget yang nanya, Kak, kalau misalkan nih kita udah pernah sub for sub, terus sekarang udah taubat gitu istilahnya. Nah, apakah masih bisa tuh channel kita untuk lolos monetisasi? Di sini aku bakal ngejelasin dulu kayak misalkan dari awal apa sih sebenarnya sub for sub itu, karena ternyata teman-teman pemula juga masih banyak yang mungkin belum ngeh gitu kan sub for sub tuh apa maksudnya. So, aku bakal ngawalin dulu penjelasan terkait dengan apa itu sub for sub. Mungkin udah nggak asing di kalian gitu kan, terutama youtuber pemula di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa ngecek lah di kolom komentar videonya aku, mau di video manapun, ini pasti kalian sering banget untuk ngebaca kayak ayo Gan, subscribe for subscribe gitu kan, ayo tombol merahnya dipadamkan, terus juga ayo sub for sub, nanti amanah segala macamnya. Itu banyak banget istilah-istilah kayak untuk ngajakin saling subscribe antar YouTuber satu dengan YouTuber lainnya kayak gitu. Nah, sebenarnya apa itu sub for sub? Jadi kenapa tulisannya sub terus 4 sub gitu kan? Jadi 4-nya itu adalah for kan. Jadi kayak seolah itu kayak untuk gitu. Subscribe untuk subscribe. Misal aku adalah si A gitu kan. Sementara aku punya temen nih si B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, aku nih YouTuber pemula yang emang lagi gencar banget, yang nyari banget subscriber, karena kayak pengen getol gitu kan, pengen ngejar 1000 subscribers untuk bisa lolos monetisasi. Nah, caranya adalah aku komen ke berbagai channel orang, terus aku ajakin yuk sub for sub gitu kan. Jadi misalkan aku subscribe ke channelnya B, C, D, E, dan nanti kalau misalkan aku udah subscribe, si B, C, D, E, dan semuanya itu bakal balik nge-subscribe ke channelnya aku. Jadi kenapa namanya itu sub for sub? Jadi subscribe untuk subscribe balik, kayak gitu kurang lebih. Kenapa aku ngebahas terkait dengan sub for sub dan berhubungan dengan monetisasi? Nah, mungkin buat kalian kan pasti udah ngeh ya kalau misalkan syarat untuk bisa lolos monetisasi itu adalah mencapai minimal 1000 subscribers dan juga 4000 jam waktu tonton publik. Nah, buat pemula yang udah putus asa gitu kan, pasti dia tuh pengennya jalur cepet aja. Makanya mereka ngelakuin sub for sub, yaitu minta orang untuk nge-subscribe channelnya mereka. Belum tentu itu orang suka sama konten yang dia buat kayak gitu. Nah, hal ini tuh dilarang banget loh sama YouTube, apalagi buat kalian yang suka spam komen di berbagai channel orang, terutama kayak misalkan aku sering banget sih, pasti kalau misalnya aku upload video itu pasti banget ada komen-komen yang kayak ayo pemula sini merapat, yang like nanti di subscribe balik apa segala macam. Dan itu nggak boleh ya guys, apalagi kalau misalkan kalian kayak punya kalimat tertentu untuk ngajak orang subscribe channel kalian, dan itu kalian paste di berbagai komen di channel orang lain, atau mungkin kalian langsung to the point ngasih link buat nge-subscribe channel kalian. Itu bener-bener dilarang sama YouTube, dan itu bakal dianggap channel kalian itu adalah sebagai channel spam, yang mana nanti bisa berujung kayak suspend kepada channel kalian. Apakah YouTube tahu adanya kegiatan sub for sub di antara YouTuber pemula? Pastinya tahu. YouTube lebih pinter. Dan kenapa pastinya tahu? Karena itu memang sudah disebutkan di pedoman YouTube. Itu tuh suatu hal yang dilarang. Jadi nggak mungkin YouTube nggak tahu gitu kan. Dan YouTube tuh lebih pinter daripada kalian, mau kalian pakai cara kayak apapun gitu kan. YouTube itu secara berkala akan menghapus channel-channel yang dianggap bodong, atau kayak channel-channel yang emang nggak ada aktivitas untuk ngupload video gitu kan. Yang aku temuin gitu, YouTuber pemula biasanya mereka itu punya berbagai channel. Yang paling utama gitu, mereka pasti punya channel utama, yaitu channel yang isinya dia upload video tuh ya, meskipun uploadnya suka-suka mereka lah gitu kan. Nah, selain itu, selain punya channel utama, YouTuber pemula itu yang ngumpulin subscribe
pakai Sub4Sub itu, dia pasti akan punya beberapa channel pendukung yang gak aktif, yang gak ada videonya, yang digunakan untuk mensubscribe temen mereka yang ngajakin Sub4Sub. Jadi ibaratnya kalian pasti nggak akan heran kalau misalkan kalian udah pernah ngelakuin Sub4Sub, itu jangan kaget tiba-tiba subscriber kalian itu menurun atau kayak hilang berapa ratus sekian subscribers, karena channel-channel yang nge-subscribe kalian itu channel-channel bodong atau channel-channel yang emang gak pernah aktif, yang gak pernah ada aktivitas untuk upload konten video gitu. Karena itu tuh bakal terindikasi sama YouTube kalau itu tuh adalah channel-channel yang akan dihapus secara berkala. Jadi jangan kaget kalau misalkan kalian masih ngelakuin Sub4Sub, oke, nggak apa-apa, tapi tunggu aja beberapa waktu, itu pasti subscriber kalian akan mengalami penurunan karena biasanya YouTube itu akan menghapus si channel-channel yang nggak ada aktivitasnya. Terus gimana Kak Adlina kalau misalkan udah pernah terlanjur ngelakuin atau ngikutin Sub4Sub gitu kan, sekarang udah insaf gitu ibaratnya. Nah di sini ada beberapa kemungkinan gitu kan. Yang pertama adalah kalian itu bisa aja masih fine-fine aja tuh channel kalian, mungkin karena baru sebentar atau kayak baru sedikit ngelakuin Sub4Subnya. Tapi ada juga yang memang channel-channel yang masih bandel gitu kan, akhirnya mendapatkan peringatan dari YouTube kalau channelnya mereka tuh kayak udah ngelanggar peraturan YouTube kayak gitu. Nah sebenarnya untuk efek atau dampak dari Sub4Sub ini, YouTube tuh tidak secara terang-terangan ngejelasin apa sih dampaknya, misalkan 1, 2, 3 bla bla bla, itu enggak, aku belum menemukannya. Jadi ini kayak masih rahasia YouTube itu sendiri. Dan ya itu tadi, kalau misalkan aku sebagai content creator, kalau bisa jangan ngelakuin Sub4Sub karena ini tuh kayak masih misteri gitu loh, cuma YouTube yang tahu. Kita nggak tahu kalau misalnya kedepannya nanti channelnya bermasalah atau apa, itu sayang banget kan. Terus mungkin kalian bertanya-tanya, tapi Kak, teman aku si A, si B, si C, mereka ngelakuin Sub4Sub terus lolos-lolos aja tuh monetisasinya. Oke, mungkin kalau misalkan lolos monetisasi, iya, mungkin bisa aja. Tapi aku nyebutnya itu sebagai hoki, dia lolos monetisasi. Dan menurut aku itu bukan goals dari content creator, bukan goals dari YouTuber pemula gitu kan. Karena goalsnya content creator tuh apa sih? Channel kita berkembang, maju gitu kan, video kita banyak yang nonton, banyak yang diminati. Tapi kalau misalkan kita cara mendapatkan awal subscriber aja dengan cara Sub4Sub, yang mana orang belum tentu suka sama channel kita, terus kedepannya apa yang ngejamin kayak gitu. Dan aku di sini jelasin kalian ya, kalau misalkan yang seperti udah aku bilang di awal tadi, kalian itu nge-subscribe channel orang, terus orang itu nge-subscribe balik, tapi nge-subscribe baliknya itu pakai channel-channel pendukungnya mereka, bukan channel utama. Nah, apakah ada yang ngejamin ke depannya video kalian itu bakal ditonton sama mereka? Aku yakin sih enggak. Mereka cuma asal nge-subscribe, dan itu pun bukan akun utama. Jadi kalau misalkan lolos, ya bisa aja lolos, itu hoki. Itu hoki tahapan awal doang. Tapi ke depannya video kalian bakal sepi banget dan gak bakal ada yang nonton. Terus juga aku sering banget sih kayak dapet informasi gitu dari YouTuber pemula yang ngelakuin Sub4Sub. Nonton dulu ya videonya 3 menit, baru nge-subscribe, baru komen biar nggak kedeteksi spamming. Itu tuh ilmu dari mana gitu loh. Emang YouTube ngejelasin kayak gitu cara supaya tidak spamming. Nonton videonya 3 menit atau kayak beberapa menit. Itu tuh kayak cuma diakal-akalin doang buat kalian ngumpulin jam waktu tonton. Buat pemula-pemula yang cuma ngejar jam tayang tapi nggak memperhatikan kualitas dari kontennya mereka. Ya oke lah, mungkin lolos monetisasi, tapi kedepannya percaya deh, nggak ada yang nonton video kalian, itu bakal sepi. Jadi kayak sama aja gitu loh. Tapi Kak, kan kita ngajakin Sub4Subnya itu di luar YouTube. Kayak misalkan di grup Facebook YouTuber pemula, atau mungkin di WhatsApp grup YouTuber pemula. Itu kan nggak bakal ketahuan YouTube, dan itu nggak bakal dinilai spam. Ya terserah sih, itu semua tuh pilihan, balik lagi ke kalian gitu kan. Itu bagi aku kayak menghalalkan berbagai cara cuma untuk lolos monet. Ingat ya, gaji minimal YouTube aja bisa dicairin tuh 1,3 juta atau kayak 1.300.000. Itu perlu kayak jam waktu tonton itu yang banyak loh. Jadi nggak sekedar kayak cuma 100 atau 200 views video kalian, bahkan 10.000 views aja itu tuh pendapatannya juga masih dikit. Nah kalau misalkan kalian cuma sekedar yang penting lolos monet doang, itu kedepannya gaji kalian tuh berapa? Paling kayak cuma beberapa perak doang gitu, karena emang beneran gak ada yang nonton gitu loh.
Emangnya kalau udah lolos monetisasi, terus kenapa gitu? So what gitu? Kalian auto kaya, auto gajinya puluhan juta? Enggak kayak gitu. Itu tuh bergantung dari durasi atau lamanya video kalian tonton. Kalau misalkan kalian lolos monet aja pakai cara sub for sub yang subscribernya rata-rata isinya akun-akun pendukung semua atau kayak akun-akun bodong gitu, siapa yang mau nonton video kalian itu bakal sepi banget. Pendapatan kalian juga paling kayak cuma berapa ratus perak dan itu bakal lama banget untuk bisa dicairkan. Pesan dari video ini adalah, please kalau misalkan kalian yang masih ngelakuin sub for sub, itu di stop aja. Karena percuma banget kalau misalkan cuma sekedar lolos monetisasi, tapi kedepannya video kalian gak ada yang nonton. Lebih baik kalian memperbagus gitu kan, atau kayak memperbaiki konten atau channel kalian. Dan nanti, percayalah, subscriber akan datang dengan sendirinya. Nah, buat kalian yang selama ini nanya ke aku, Kak Dina dulu pernah nggak pas awal-awal sub for sub? Jujur aku nggak pernah, dan aku baru tahu ya apa ya, kayak ada habit sub for sub tuh kayak setahun 2 tahun belakangan ini. Karena pas aku awal-awal di YouTube itu bener-bener aku ngerasa kayak nggak ada yang komen sub for sub, nggak ada yang ngajakin kayak gitu loh. Dan ini tuh kayak sebuah habit baru karena YouTuber pemula tuh cuma ngincer lolos monetnya aja. Sementara aku dulu di awal itu bener-bener kayak fokus bikin aja dulu kontennya, terserah deh mau ada yang nonton kayak mau ada yang subscribe atau enggak. Jadi bener-bener gak mikirin monet sama sekali, dan menurut aku itu lebih enak gitu loh. Lebih apa ya, bisa ngerasain prosesnya dari 0 sampai sekarang. So itu dulu aja videonya, penjelasan terkait dengan apakah kalau misalkan udah pernah sub for sub bakal lolos monet atau enggak. Semoga terjawab kebingungan kalian, dan semoga buat kalian yang masih ngelakuin sub for sub bisa tobat gitu kan, bisa insaf dan bisa stop, bisa mulai lebih memperbaiki konten kalian. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like di video, subscribe dan komen, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!